Halo, Halo. mati. Kembali lagi di ruang Ya, ngobrol. maaf saya agak Ah, nih tenggorokan terganggu dikit gak apa-apa. Demi demi konten. konten Kebetulan nih Dragon Ball Daima udah episode ketiga. per konten ini dibuat ya. Yes, di hari konten ini dibuat dan buat pembaca Dragon Ball lama kayak aku dan yang ngikutin Dragon Ball GT eh ngerasa seneng banget Iya, iya, iya. sama Daima. Nilai nostalgianya gila-gilaan. Kalau Super itu ngasih nilai nostalgia terhadap cerita, Daima tuh ngasih nilai nostalgia terhadap vibes sih. Vibes sih ya, Vibes vibes, ya. ya, vibes, vibes. Apalagi terutama yang pecinta Goku era sebelum Z ya, Oh ya, yang ya. sebelum Dari sebelum baku hantam. Z tuh kan Radit datang. Radi Z. datang sampai aduh, kalau pecinta Goku sebelum Z tuh aku merasa akan sangat senang dengan Daima sih. Karena komedik sekali. Selain komedik juga petualangannya dapat Oh banget ini sih. emang adventure. Maaf. Sebagaimana GT juga begitu kan. Nah, Betul. makanya aku ketika nonton tuh ini GT ya? Iya, karena GT itu nanti akan ada konten tersendiri. Ada nggak ya? Ada. Gitu. Jadi karena GT itu disukai sebenarnya sama Akira Toriyama, tapi bukan buah tangannya dia, maka ini murni buah tangannya beliau, gitu. Jadi Konsep dan lain konsep dan sebagainya. lain Dan sebagainya. memang terlihat beliau banget sih bagaimana raja iblisnya, bagaimana dunia iblisnya Daima kan Dai Makanya, Makai kan. Jadi memang terus lagu-lagunya juga aku merasa apa ya? Tenang gitu. Jadi sepertinya nggak akan ada aksi luar biasa di Daima, tapi ya, akan ada petualangan-petualangan yang menyenangkan sih. iya dan ini kan ibaratnya misi apa ya, Riz? Ibaratnya tuh kayak side quest lah. Jadi ini tuh misi nyelamatin Dende dan nyelamatin diri mereka sendiri, gitu. Jadi Dan walaupun kalau mau diri mereka sendiri kan tinggal nunggu 1 tahun. ya senlongnya ini Tapi nah jadi turnya jelas nggak segrand GT ya, nggak karena segrand GT jeting, kan memang grand tour kan nggak gitu. segrand super juga Ya. musuh-musuhnya. Jadi ini memang soalnya ini beneran musuhnya ini kayaknya sangat tidak imbang dengan Goku karena mereka aja takut kan sama Goku. Dan Gomah itu disebut mengerikan sekali padahal dia tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Dabra. Iya. Padahal Dabra sama Gohan Super Saiyan 1 aja sebenarnya bisa dikalahin. Iya, ini Jadi tuh memang aduh, ini lucu sih. lucu. Ini tuh mengembalikan apa-apa yang aku kan lagi baca ulang Dragon Ball ya. Lagi baca ulang Dragon Ball dari awal. Dan dulu tuh nggak suka, dulu. Tapi sekarang dengan spirit yang emang santai ya. Kita makin tua kan ya, makin pengennya yang santai-santai kan ya. Yang simple. Yang simpel. Nah, baca Dragon Ball awal itu memang menyenangkan sekali. Yang tidak menyenangkan kan terjemahan Lex zaman dulu ya. Yang tidak menyenangkan bacanya kan kamu ngomong apa gitu. Nah, tapi ketika habis baca itu, aku masih di volume 5-an, pelan-pelan bacanya dan nonton Daima. Volume 5 berarti mau ke Tenkaichi Budokai yang pertama. Dan nonton Daima apa ya? Ya kerasanya sama. Sama-sama pakai tongkat. Sama-sama pakai tongkat, sama-sama Goku itu kan kita harus berdamai kalau Goku itu nggak pernah bertumbuh Nggak pernah sebagai jadi dewasa. karakter. Dia Iya. tuh nggak pernah jadi dewasa. Jadi pada saat Goku jadi kecil kita lihatnya dia Goku kecil. Goku Padahal kecil. Vegeta itu Vegeta besar yang terjebak. Benar. Piccolo juga Piccolo besar yang jadi kecil, tapi Gokunya makanya kemudian kenapa Goku yang dibawa dan Kaioshin ya? Karena Kaioshin ada. Karena Kaioshin belawan aja sih. Enggak, itu lebih ke ada hubungan sama cerita Mas, bukan itu dong. Karena Kaioshin bertelinga lancip. Tidak, ya udah. Jadi pilihan untuk membawa Goku ke dalam awal petualangan itu memang benar-benar memperlihatkan bahwa ini adalah petualangan Goku awal. Yang diinginkan Akira Toriyama itu seperti ini. Sebelum dia dipaksa membuat pertarungan-pertarungan skala besar seperti Cell, seperti Buu, Android. Nah, sebelum dia dipaksa untuk melakukan itu, dia memang senangnya bikin kayak gini. Ini tercermin dari Dr. Slump yang emang ngawur sekali. Dan dia punya Akira Toriyama Sensei itu punya judul apa Fox gitu, cuman satu one shot. Terus ada Sandland. Itu ya petualangan kayak gini. Iya. Ada misi yang jelas. Kita belum preview ya, nantilah ya.
Aku Ya, belum ya. nonton soalnya. Lumayan bagus kok. Emang kekonyolannya Akira Toriyama Sensei itu luar biasa karena rasanya lucu kan ngelihat bapaknya Cici siluman kerbau itu jadi anak-anak, Jadi anak-anak. Satan jadi ganteng, Iya. Kame Senin jadi muda lagi dan lebih berburu cewek, Dan itu joke. dan Krillin jadi kayak, lah kalian kok kecil, lah kamu lebih kecil lagi gitu. Terus si Piccolo bilang, Goku yang bener dong, kamu harus menguasai tubuhmu yang jadi kecil ini. Emang kamu bisa Piccolo? Nabrak pohon. jadi emang aneh sih. Nanti mungkin setelah dan aku ngelihat di ending songnya itu kan cast-nya itu kan akan kembali ke cast lama ya. Tapi Yamcha-nya tergantikan dengan dengan apa namanya? Vegeta. Jadi ada Bulma, ada Vegeta nanti, ada Piccolo. Itu kan cast itu kan core cast-nya ya. Sampai mereka berhasil nyusul ya. Mungkin ya. Ya, yang lucu tuh sih itu Riz, ikan mas gede itu. Oh, kamu ikan mas, jangan panggil aku ikan mas. Iya, oh, iya. kalau gitu ikan mas hitam, sama-sama ikan mas. Itu kan kalau baca Dokter Slump, aku nggak suka ya Dokter Slump ya, karena slapsticknya kebangetan gitu. Tapi emang Akira Toriyama itu joke-nya kayak gini gitu. Iya. Ini tuh sangat cocok untuk penggemar Sensei sih. Ini sebagai mengingat Sensei udah meninggal ya, aku menontonnya itu jadi apalagi aku dengar lagunya sih mas. Iya. Lagunya yang landai mendayu gitu itu dia ya nggak cocok sama vibe adventure-nya, cuman Riz, lebih nggak cocok sama Dragon Ball tuh. Sebelum Daima muncul tuh Dragon Ball di kepala kita aksi. Jadi pada saat Daima muncul tuh, tapi even GT itu nggak segini loh ya, ada melonya juga. Ya betul. Nggak semelo ini. Maksudnya ini kayak beneran slice of life. Episode 3 aja masih di situ-situ aja. Tapi kita gitu. nikmatin. Tapi enjoy banget sih. Nah, aku juga teman-teman jadi nggak berpikir macam-macam. Sebelum ini beberapa hari yang lalu kami ngobrol ya soal bagaimana keterkaitan antara GT, Super dan segala macamnya yang memang GT kanon ya. Katanya. Ya, tapi maksudku ini tuh karya terakhirnya Sensei. Jadi aku I don't give a damn about canon dan lain sebagainya. Enggak kita nonton nikmatin setiap hari Senin malam, nungguin gitu. Enjoy it is what it is ya. Betul. Nah, kan asik banget ya di episode awal tuh Shenlong muncul pertama. GT dan Daima ini sama-sama mengecilkan Goku, ya kan. Terus yang kedua, buatku Shenlong ngomong ditanyain Gomah, lo kok cuma satu permintaan? Kan kamu harusnya 3. Ya itu kan pelanggan setia. Kalau pelanggan baru ya 1. Itu kan Shenlong macam apa ini? Gitu. Jadi dia ngawur aja sih. Tapi itu pay off banget sih buat aku untuk nungguin ini gitu. Dan nggak penting Goku mau jadi Super Saiyan berapa tuh nggak penting. Gitu. Aku nggak merasa akan gimana sih, akan ada upgrade, dan itu bukan yang setelah nonton 3 episode Daima itu yang aku cari bukan upgrade-nya Goku seperti apa, tapi bagaimana petualangan mereka di Makai ini akan jadi sekonyol apa gitu. Iya. Kaioshin yang dengan kredibilitasnya dia, tapi di petualangan ini dia jadi kayak karena bareng Goku itu aja sih, karena bareng Goku semua bareng Goku tuh dah. Kecuali Piccolo ya. Piccolo itu yang masih bisa keep Goku in line gitu loh. Kalau Vegeta itu marah-marah doang, tapi kalau Piccolo itu yang bisa, Piccolo sama Bulma sih yang bisa keep Goku in line. Tapi yang udah ngerti lama. Tapi kalau Kaioshin tuh dia ada utang budinya gitu dia. Nggak lebih hebat. Nggak lebih hebat, pasti kalahnya juga itu. Goku telinganya dipanjangin. Sakit. Habis itu dia ngentut itu kan. Iya. Tapi aku harus jujur mas, menurut episode 1 tuh aku nggak oke. Maksud aku karena masih kesisa perasaan ingin ngelihat Dragon Ball yang Dragon Ball gitu. Betul. Dragon Ball yang aku tahu selama ini gitu. Jadi aku nonton episode 1 dan pesta-pesta itu sebenarnya mirip sekali dengan apa yang terjadi di episode awal Dragon Ball Super. Battle of Gods. Iya, kan di sana ada pesta gitu. Jadi aku bukan berarti nggak oke ya, tapi buatku nggak terlalu berarti juga sih, karena kita tahu bahwa endingnya mengecil, udah gitu doang. Tapi episode 2 dan 3 itu yang membuatku arahnya memang ke sini sih, dan adventure lagi. Arahnya memang bikin Sensei pengen Sensei back to the roots sih.
Jadi aku jauh lebih menikmati. Karena kan episode 2 itu kan pas aku nikah tuh kalau nggak salah, pas aku nikah. Jadi aku nggak sempet nonton ya. 2, 3 tuh aku nontonnya agak deket Iya. tuh. Jadi enak nih. Nah habis itu emang aku jadi nungguin sih. Ini Betul sekali. ketika rilis aku pasti akan langsung nonton. Itu tipe-tipe yang seperti itu Ya, sih. dan ini teman-teman seperti yang Daris tadi bilang bahwa Dragon Ball Goku kecil komik itu kan emang ada misi-misi tertentu ya. Ada Red Ribbon, Red Ribbon. ada Dragon Ball itu sendiri. Sorry. Nah ini pun seperti halnya Dragon Ball sebelum ke Dragon Ball Z itu kan musuh terakhirnya Piccolo di kejuaraan bela diri sejagat. Piccolo muda tapi bukan Piccolo tua. Nah seperti halnya itu karena Piccolo itu raja iblis, jadi Daima atau Daimaka ini juga hubungannya sama itu dan kayaknya rootnya Goku tuh yang bagusnya di situ. Gitu. Dan aku ngelihatnya sih kan ada Namek itu ya, aku lupa namanya siapa sih. Ada Namek itu kan itu yang akan jadi Piccolo tua. Iya. Iya. Maksudnya Meskipun- peran Betul. Aspran ya. Meskipun ya Meskipun orangnya kelihatan bego sih. Tapi dia kan menciptakan penjaga kuat Dragon Ball. Dragon Ball. Yang pasti kita akan dapat Dragon Ball Maka itu kita akan Kayak lihat gimana bentuk nanti? shenlongnya seperti apa pasti. Yang dikatakan kan ini original Dragon Ball kan, lebih original dari diciptain shenlong yang di Namek kan. namanya Porunga. Porunga lebih original dari itu kan. Ya, kita belum tahu sih. Cuman ini, nah, aku sukanya ada lore-lore baru yang dimasukin bahwa ini tuh kekuatan gelap. Di dunia yang tolol ya. Enggak, maksudku ketika ngomong Dragon Ball-nya kita nggak bisa pakai itu karena ini kekuatan gelap nih. Kita harus pakai yang cahaya itu kekuatan. Nah, itu lore-lore yang disempilin dikit-dikit itu Ya, yang ya meskipun pada akhirnya siapapun yang udah baca Dragon Ball Super, aku nggak peduli yang udah nonton ya, tapi yang udah baca tahu bahwa Shenlong tuh ada yang gede banget, ada yang apa. Tapi ini menarik karena kita tidak lagi dipaparkan oleh eksposisi yang macam-macam, tapi lebih ke kedalaman sih. kita lebih ke karena Dragon Ball itu kan Harusnya memang tentang Dragon Ball. harusnya tentang Dragon Ball. Sudah lama sekali Dragon Ball itu tidak tentang Dragon Ball. Betul. Nah, ini memang beneran kembali ke dasar, makanya kami sangat-sangat enjoy Mas ya. Ini udah Kevin nih. Dia Shenlong bentuk kuncing. Oke, Kami oke. sangat enjoy dan kami akan menantikan nanti kalau tamat, kalau kesempatannya ada, nanti kita review lagi. Kalau kesempatannya nggak ada, ya udah Ya sih. udah. Dan mengingat anime saat ini adalah seasonal, kayaknya mungkin 13-20 episode selesai. Sepertinya 24 sih. Oke. Kami juga nggak nyari tahu sih salahnya itu sih. Dan Tolong nggak nanti dikoreksi nggak ya. peduli juga kami. Nggak peduli juga sih, memang pengen nonton aja sampai selesai gitu. Ya. Apapun yang dilempar, insya Allah itu akan enjoy sih. Ngelihat dari 3 episode tuh udah segitunya, ngelihat bagaimana openingnya seperti itu, arahnya mau kemana, endingnya kayak gitu. Dan sejujurnya karakter barunya juga ya udah sih. ya udah, nggak, maksudku tiba-tiba kayak Yosin ternyata punya adik 2 gitu. Oh. Jadi nggak usah dipikirin. Nggak usah Dan dipikirin. Di kepala aku tuh nggak ada sama sekali tentang ini nanti nyambungnya kemana, ini Nggak. nggak ada lah, nggak gitu. Lebih ke enjoying Enjoy aja, karena enjoy aja. ya itu sih ini kayaknya surat cinta sensei untuk Dragon Ball. Ya sebuah karya zen lah. Jadi ya menyenangkan lah, tenang nontonnya. Nontonnya tenang, dan itu yang mungkin orang-orang di umur Mas Bagas ya, Betul. Mas Bagas Betul. yang dibutuhkan gitu loh. Ya. Nonton santai, ketawa, ngelihat Goku, ingat Goku zaman dulu itu kan menyenangkan. Itu dia. Oke. Oke, Itu aja untuk Dragon Ball Daima. Sampai ketemu di Dragon Ball GT. Thank you.